Menurut data Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, sekitar 1 dari 8 orang mengalami gangguan mental, mulai dari stres, kecemasan, hingga depresi. Nah, di tengah fenomena ini muncul fenomena baru, yaitu penyakit mental karena kurangnya iman dan ibadah. Udah. Baik, pemirsa, menurut data Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, sekitar 1 dari 8 orang mengalami gangguan mental, mulai dari stres, kecemasan, hingga depresi. Nah, di tengah fenomena ini muncul fenomena baru, yaitu penyakit mental karena kurangnya iman dan ibadah. Hal ini menjadi menarik untuk kita kaji bersama bagaimana hubungan antara kesehatan mental dan juga ibadah. Apakah ibadah hanya sebatas kewajiban spiritual, ataukah ia juga menjadi sarana penyembuhan dan penguatan jiwa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Hujah Aswaja, apa kabar? Kembali saya Adi Prasetyo menyapa Anda di Hujah Aswaja. Edisi hari ini, hari Senin 28, hari Senin, bertepatan dengan di awal bulan Agustus tahun 2025. Saya Adi Prasetyo hadir kembali menyapa Anda, dan kali ini kita akan mengangkat tema tentang mental health dan juga versus ibadah. Bersama narasumber kita Ustadz Nur Kholis Majid yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Kami sapa terlebih dahulu beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat nggak Ustadz? Alhamdulillah sehat Mas Adi. Healthy. Sehat. Sehat. Sehat mental, sehat mental. Sehat fisik, sehat mental. Sehat fisik, sehat mental. Baik, Ustadz, ini masih di bulan Safar, betul ya? Ya, betul. Bulan Safar. Kegiatannya masih apa aja nih Ustadz, selain ngisi-ngisi di beberapa stasiun juga ya Ustadz? Iya, seperti biasa ya, kewajiban mengajar pastilah. Mengajar, membimbing mahasiswa, kemudian ngopeni santri, ya, karena saya juga merintis pesantren. Oke. Di mana pesantrennya Ustadz kalau boleh tahu? Di Bangkalan. Di Bangkalan. Ya. Namanya apa Ustadz? Pesantren mahasiswa. Pesantren mahasiswa. Ya, pesantren mahasiswa. Di Bangkalannya, nggih. Iya. Jadi ya biasalah kegiatan kita rutin begitu. Kemudian ya bersama keluarga begitu Mas Adi. Nggak usah terlalu muluk-muluk karena salah satu ciri mental yang sehat tuh berpikirnya tidak terlalu muluk-muluk. Begitu ya Ustadz, iya. ya. Oke, baik, kita akan bertanya kepada Ustadz tentang tema kita mental health dan juga ibadah versus ibadah. Ustadz, sebetulnya korelasinya apa sih antara mental health dan juga versus ibadah ini Ustadz? Kita kaji dulu Ustadz, mental health dan juga ibadah ini apa dulu Ustadz? Iya, mental health itu artinya kemampuan individu di dalam mengelola fungsi-fungsi kejiwaan. Oke. Ya, seperti yang kita tahu bahwa jiwa manusia itu kan ada 3. Apa aja itu? Ada an-nafsul ammarah bisu dalam Al-Quran itu. Ada an-nafsul lawamah, ada an-nafsul mutmainnah. Oke. Ya. Ada jiwa yang selalu mendorong orang itu untuk berbuat jahat. Itu yang disebut dengan an-nafsul ammarah bisu. Tetapi juga ada an-nafsul lawamah, jiwa yang selalu ingin mencaci maki orang, yang selalu mencela dan sebagainya itu. Hari ini kan terbukti itu kan, banyak orang beragama tapi sukanya mencela orang. Betul. Yaitu kan ada an-nafsul lawamah di dalam dirinya itu. Tetapi ada an-nafsul mutmainnah, hati yang tenang, jiwa yang damai. Maka kemudian saya membuat statement bahwa kalau orang itu beragama, mengaku dia orang beragama dan mengamalkan ajaran agama, tapi dia tidak bahagia dan tidak damai hatinya itu, berarti ada yang salah di dalam dia melaksanakan ajaran agama. Mungkin saja dia hanya sebatas formalitas. Agama hanya dijadikan sebagai ritual biasa, tidak berefek pada kesehatan psikologis, kesehatan mental tadi itu. Nah, maka tidak jarang kemudian Mas Adi, kita melihat ada banyak orang yang mengaku dia beragama tapi mentalnya tidak sehat. Iya kan? Kayak gimana itu Ustaz? Iya, seperti yang kita saksikan sekarang ini lah, banyak orang beragama menjadikan agama hanya sebagai atribut-atribut formalitas begitu, tapi perilakunya itu masih belum mencerminkan nilai-nilai agama yang sesungguhnya. Ya tadi itu ada nafsul lawamah, suka mencela. Salah satunya itu kan beberapa hari yang lalu kan kita lagi viral itu kan tentang
aktivitas orang beragama tapi kemudian menyakiti orang lain. Ya, saya kira Mas Adi sudah tahu juga lah ya. Nah, itu kan berarti ada sesuatu yang sakit di dalam jiwanya itu kan. Beragama tapi dia tidak damai. Orang beragama itu harus ada kedamaian, harus ada ya damai, sejahtera, bahagia hidupnya gitu. Itu orang beragama gitu. Nah, tadi yang ketiga ya, an-nafsul mutmainnah tadi itu, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu kan. Jadi jiwa yang tenang itulah yang kemudian menjadi fokus kajian kita hari ini, bahwa kita ingin mental kita sehat, bukan hanya sekedar fisik. Baik. Karena ada fisiknya sehat Mas Adi, tapi mentalnya tidak sehat. Mentalnya rusak. Ya, orang gila salah satunya. Oke. Tapi ada juga orang yang fisiknya sakit tapi mentalnya sehat. Ya, orang yang sedang sakit itu. Tapi ada dua-duanya, mentalnya sehat, mentalnya sakit, fisiknya juga ikut sakit. Nah, ini saya teringat dengan Ibnu Qayyim mengatakan al-qalbus salim fil jismis salim, bahwa jiwa yang sehat itu, hati yang sehat itu ada pada jiwa yang sehat, ada pada fisik yang sehat. Fisik yang kuat, yang sehat. Ya. Maka dari itu indikator kesehatan mental kita itu adalah ada pada kesehatan jasmani kita. Itu Mas Adi. Berarti kalau kita berdoa itu berarti harus seger, waras, begitu Ustaz ya? Oh iya, betul. Ya. Soalnya kadang-kadang gini Ustaz, ada orang yang kelihatan seger tapi nggak waras. Ada orang yang waras tapi nggak seger. Betul. Jadi di masyarakat itu seringkali kita melihat begitu kan. Ada orang kelihatannya seger tapi tidak waras. Tapi ada orang waras tapi nggak seger. Nggak seger untuk mikir utang Ustaz. Nah, itu salah satunya ya. Pinjol. Baik Ustaz, melihat fenomena yang menganggap penderita mental health ini karena kurangnya keimanan dan kurangnya ibadah ya Ustaz ya. Dalam Islam sendiri, apakah ada istilah tentang permasalahan kesehatan mental Ustaz kalau dalam Islam sendiri? Dibahas itu di dalam beberapa kitab ya. Ibnu Qayyim antara membahas itu disebutkan di situ adalah hunaka al-laqah al-laqah baina as-sihhiyah al-jasadiyah wa as-sihhiyah al-qalbiyah, bahwa di situ ada hubungan yang erat antara kesehatan kesehatan fisik dengan kesehatan mental kita. Itu disebutkan di dalam fatwanya beliau Ibnu Qayyim tadi itu. Nah, sehingga saya menangkap bahwa orang yang sehat mental itu salah satu indikatornya adalah fisiknya juga sehat gitu Mas Adi ya. Walaupun tidak jaminan. Ya tadi yang kita sebutkan tadi itu. Nah, ada orang bilang, kenapa sih kita ini beragama tapi mentalnya masih sakit? Bukankah agama itu mengajarkan kita untuk hidup bahagia? Dan bukankah kita selalu memanjatkan doa, Allahumma ja'alna minas su'ada'il maqbulin misalnya, wala taj'alna minal asyqiya'il madudin, ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang bahagia yang amalnya diterima, wala taj'alna minal asyqiya'il madudin, janganlah engkau jadikan kami ini adalah orang-orang yang celaka yang amalnya ditolak. Bukankah kita setiap hari berdoa itu Mas Adi? Iya, betul, iya kan? Betul, tapi kenapa kemudian orang beragama masih mengalami banyak yang sakit mental tadi itu? Nah, itulah tadi Mas Adi yang kita sampaikan bahwa al-qalbus salim fil jismis salim itu tampaknya menjadi benar, bahwa memang sehat mental dan sehat fisik ini ada hubungan yang sangat erat begitu Mas Adi. Oke, berarti memang sangat terhubung ya Ustaz ya, antara yang satu dengan yang lain. Jika satunya ini tidak dibenahi dengan baik, maka yang satunya akan terpengaruh. Betul. Begitu Ustaz ya. Betul. Artinya tidak bisa ini. Berarti intinya adalah pembelajaran agama, akhlak itu penting ya Ustaz ya, untuk memberikan support kepada kesehatan kita. Betul. Karena ilmu-ilmu yang disampaikan oleh para kiai kita tentang kegiatan di pesantren juga itu mengacu pada kesehatan juga Ustaz ya. Betul. Kita kan kalau memperhatikan ayat Al-Quran, hadis dan sebagainya itu kan banyak sekali Mas Adi ya. Bahwa kesehatan mental itu juga dipengaruhi oleh banyak faktor kan. Oleh karenanya kita ini perlu mengupgrade dalam tanda kutip mental kita ini supaya menjadi mental sehat. Itu ada beberapa tips yang bisa kita lakukan Mas Adi ya. Apa aja itu Ustaz? Oh, banyak. Salah satunya ini tentang kesabaran. Oke, sabar. Anak muda sekarang ini kan penyakitnya itu salah satunya Mas Adi. Sabar, ya. Benar Ustaz. Tapi, sabar. Ustaz,
disabarin dulu, ditahan dulu Ustaz. Nanti akan dilanjutkan lagi. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Hujaz Wajah. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Hujaz Wajah. Saya Adi Prastyo bersama narasumber kita, guru kita Ustadz Nurcholish Majid, Ustadz Haji Nurcholish Majid, selaku narasumber kita pada sore hari ini. Tadi kita membahas tentang mental health dan juga melawan ibadah versus ibadah, begitu ya. Tadi sudah dijelaskan juga sama beliau panjang lebar di awal-awal. Jadi untuk Anda yang baru bergabung, yang mungkin merasa aduh kok telat, jangan merasa telat ya, karena bisa disaksikan kembali di live streamingnya TV 9 Nusantara di YouTube ya, begitu. Baik Ustadz, tadi ada indikator-indikator orang-orang yang terkena dampak, bukan dampak sih, yang bisa indikator kalau dia itu lagi mentalnya lagi tidak sehat. Yang pertama tadi kesabaran kalau nggak salah ya Ustaz. Iya, betul. Kenapa kok kesabaran Ustaz? Bukannya orang yang meskipun dia mentalnya ini, tapi kadang-kadang bisa sabar juga loh kalau lagi ngomong di hadapan umum gitu Ustaz. Ya, tidak sabaran itu maksudnya adalah emosional ya. Kan orang yang mentalnya sakit itu kan salah satunya adalah ketidakmampuan dia di dalam mengelola emosi. Oke. Coba Mas Adi lihat tuh. Kalau hampir setiap di tempat-tempat keramaian orang suruh antri kadang-kadang marah-marah, itu tidak sehat mentalnya. Oke. Ada benturan sedikit para pengendara misalnya, waduh ngamuknya luar biasa, itu kan mentalnya ada yang bermasalah gitu. Dan masih banyak kasus-kasus yang lain. Oke. Termasuk juga Mas Adi, kalau kita lihat itu orang yang tidak sehat mentalnya itu bisa kita lihat kurangnya empati kepada orang lain. Itu juga masuk dalam kategori mental yang kurang sehat menurut saya. Kenapa? Karena agama kita itu mengajarkan tidak boleh kita ini hidup individualis, introvert ya, berpikir untuk diri sendiri itu nggak boleh. Kita harus ini juga hidup egois ya, egois lah kalau bahasa anak sekarang. Kita ini harus hidup juga memikirkan tentang kebaikan orang lain juga. Jadi tidak hanya berpaku pada diri sendiri, tapi juga harus berpikir untuk orang lain. Ada juga orang tuh kadang-kadang menyendiri terus tuh. Kok enak ya hidup gitu. Tapi kadang-kadang ini Ustadz, kalau orang menyendiri itu biasanya memang dasarnya introvert, senang menyendiri. Bahkan kalau dia menyendiri itu bisa menemukan berbagai macam variasi dalam hidupnya atau inspirasi-inspirasi baru. Ada juga seperti itu Ustadz. Menyendiri kalau produktif tidak ada masalah. Menyendiri produktif itu misalnya kayak Ashabul Kahfi itu kan menyendiri di gua. Betul. Produktif. Para ulama kita di penjara juga banyak, tapi produktif, dia menghasilkan karya-karya bagus. Tapi ini menyendiri yang tidak produktif, bahkan cenderung merugikan diri sendiri juga, merugikan orang lain juga, menyiksa diri sendiri paling tidak begitu. Coba kita lihat ya, terutama di daerah perkotaan besar ini, orang sekarang itu begitu masuk ke rumah habis kerja capek itu kadang-kadang tidak peduli itu dengan orang lain. Mau orang lain ada kebakaran atau tidak, terserah, dia tidak pernah peduli gitu. Nah ini namanya mentalnya sakit begitu. Itu udah beneran udah konslet atau masih gejala sih Ustadz yang kayak gitu tuh? Ya sebetulnya masih bisa diobatin. Ya begini Mas Adi, orang yang sakit mental itu obatnya itu sebetulnya dirinya sendiri, bukan orang lain. Orang lain itu hanya menstimulasi saja. Saya kira meskipun psikolog itu tidak bisa menjamin 100%. Ini nih Ustadz tentang psikolog nih. Apakah mencari bantuan profesional nih Ustadz, psikolog atau psikiater? Nah, selaras dengan ajaran Islam ketika menghadapi masalah mental Ustadz? Iya, memang kita harus dibantu orang lain ketika kita sudah tidak mampu menyelesaikannya. Tapi ujung-ujungnya adalah mental itu kita yang menyembuhkan. Jadi diri sendiri Ustadz? Diri sendiri. Berarti baliknya ke kita sendiri Ustadz? Iya, psikolog itu menstimulasi ya, mengarahkan. Anda sedang sakit, Mas Adi, Anda ditinggal pacarnya misalnya gitu kan, Mas Adi harus begini, itu kan mengarahkan. Tapi sejatinya adalah Mas Adi harus bisa mengikuti arahan-arahan psikolog tadi itu kan. Makanya beda dengan penyakit misalnya kayak bisul. Bisul itu kan disuntik atau diobati dengan salep atau apalah gitu kan bisa sembuh. Tapi kalau mental ini ya Mas Adi sendiri, orangnya itu sendiri harus mengobati begitu. Nah sementara minta bantuan orang itu adalah sebagai stimulasi saja gitu. Pemacu begitu saja. Ya, yang mendorong orang untuk kemudian bisa bangkit dari keterpurukan mental tadi itu. Berarti ini hal yang semacam ini tuh apakah juga terjadi dulu ketika di zaman Nabi Ustadz? Adakah cerita sahabat yang mengalami masalah mental sehingga Nabi mengarahkan apa begitu?
banyak cerita-cerita bagaimana sahabat yang mudah marah. Oke. Ya, bagaimana sahabat-sahabat yang kemudian ibunya yang marah sama anak kecil karena dia ngencingi Nabi Muhammad, begitu digendong rebahan sama Nabi, anak itu kencing di rebahannya Nabi, lalu dipukul sama si ibu ini. Itu cerminan bahwa ibu ini mengalami gangguan mental. Dalam tanda kutip bukan gangguan mental gila, tetapi dia tidak tahu bagaimana caranya orang ini menyadari bahwa anak ini memang secara psikologis ya memang seperti itu jiwanya gitu. Jadi tidak boleh dipukul gitu. Dan masih banyak kisah-kisah yang lain, Mas Adi, bagaimana sahabat-sahabat itu yang kemudian ditegur oleh Nabi karena terburu-buru begitu kan, mengambil keputusan dan seterusnya lah. Ini persis yang kita lihat sekarang ini kan, banyak orang yang kemudian tidak sabaran tadi itu, banyak orang yang tidak punya kepedulian sosial. Kalau di Al-Quran itu kan begini, Mas Adi ya, ada kecerdasan spiritual, ada kecerdasan intelektual, ya kan, yang disebut dengan ulul albab itu adalah alladzina inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar laayatil lil albab. Kan begitu kan? Di balik penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, itu ada tanda-tanda kebesaran Allah. Bagi siapa? Bagi ulil albab. Siapa ulil albab ini tadi? Ya, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Orang yang dimanapun saja dia berada, duduk berbaring ataupun tidur, itu selalu mengingat Allah. Ini yang disebut kecerdasan spiritual. Lalu wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Orang yang harus punya kecerdasan intelektual. Akalnya digunakan untuk berpikir tentang ciptaan Allah yang di langit dan di bumi. Lalu yang ketiga, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Dia mampu merasakan, mampu menyadari betapa ciptaan Allah di muka bumi ini tidak ada satupun yang sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Itu namanya kecerdasan emosional tadi itu. Lah, kecerdasan emosional ini salah satu indikator kecerdasan mental tadi itu, Mas Adi. Kecerdasan mental, Ustaz. Ustaz, orang-orang yang tersentuh mentalnya atau sedikit tergores mentalnya, ini biasanya diawali dari apa, Ustaz? Banyak faktor ya. Kalau kita bicara tentang faktor, saya kira dokter lebih paham kalau bicara tentang faktor. Tapi yang jelas ada hubungan yang signifikan antara ibadah dengan kesehatan mental. Tapi lagi-lagi saya juga ditanya oleh orang nih, Mas Adi, itu banyak orang sholat tapi tidak mentalnya sakit, begitu kan? Bagaimana itu? Banyak orang naik haji bolak-balik tapi mentalnya sakit dan sebagainya. Itulah yang saya bilang tadi, bahwa kita jangan terjebak di dalam melaksanakan ajaran agama itu hanya pada aspek formalitas, hanya sekedar ritual. Pokoknya coba ya, Mas Adi ya, kalau kita lihat kayak haji ini misalnya. Haji itu kalau bagi orang yang tidak memaknai dari perspektif kejiwaan, itu kan kayak orang main-main tuh. Sa'i ya kayak ngono-ngono kan, jalan lari kecil gitu kan, tawaf cuma muter-muter gitu. Bagi orang yang tidak bisa memaknainya, itu kan apa ya, kayak kerjanya anak kecil lah, kira-kira begitu. Itu termasuk sakit menurut Ustaz? Bukan sakit, tapi maksud saya itu dia tidak mampu memaknai agama, ajaran agama itu, sehingga karena ketidakmampuannya itu tidak mampu menyembuhkan mentalnya begitu. Berarti kecerdasan spiritualnya masih ya, ini kan bertalian ya. Kalau kita, saya punya baca buku itu bagus ya. Judulnya itu Menjadi Remaja Cerdas. Bahwa ternyata kecerdasan intelektual itu hanya 27% loh. Oh iya, Ustaz. Ya, yang mendukung anak sukses itu hanya 27% intelektual ya. Lainnya itu spiritual dan emosional. Masya Allah. Itu membuktikan bahwa ada hubungan simbiosis mutualisme, ada hubungan keterkaitan yang sangat erat di antara tiga kecerdasan ini tadi. Nah, tadi kan Mas Adi yang saya sampaikan tadi itu kan pertanyaannya, banyak orang beragama tapi tidak sehat. Ya karena dia hanya terjebak pada aspek formalitas. Sholat tuh hanya gitu-gitu doang, ada gerakan ruku, tapi tidak dimaknai gitu loh, sehingga kemudian tidak berefek pada kesehatan mentalnya tadi itu, Mas Adi. Nah, ini nih Ustaz, yang terjadi banyak orang yang ada beberapa yang kita lihat sebagai tokoh agama, pinter dalam segala hal, tapi korupsi dan sebagainya. Ini merupakan salah satu penyakit ini juga, Ustaz ya, penyakit mental juga ya, Ustaz ya. Iya, itu tadi toma, bahasa Arabnya Ustaz, toma. Kita jeda dulu ya, Ustaz ya. Kita tahan dulu, kita lanjutkan nanti pembahasannya. Pemirsa tetaplah bersama kami di Uji Aswaja.
itu anu ya Ustaz ya. Baik, sudah masuk, alhamdulillah. Saya lagi ngobrol-ngobrol dan membangun keceriaan mencoba sama Ustadz biar aura positifnya juga masuk ke saya, biar mental saya juga jadi lebih baik begitu saja. Atau jangan-jangan kita juga sedang mengalami sakit mental. Masya Allah. Oke. Ustadz, tadi itu kan membahas tentang mental juga. Nah, bagaimana dengan yang sekarang ini Ustadz, anak muda yang sering intinya memang darah muda ya Ustadz. Di darah muda itu kan berapi-api Ustadz. Apapun yang tidak kenapa lagi kalau ngapunten, kalau di posisi dia lagi anu Ustadz, itu kan benar-benar muncak Ustadz, apa namanya, emosinya. Itu apakah juga termasuk masuk di golongan gangguan mental Ustadz? Sakit mental. Orang yang mudah temperamen gitu kan maksudnya. Ada masalah sedikit dia langsung potong apa namanya? Mutung, katanya orang Jawa itu mutung. Apa Gondok. Gondok. Kalau Madura apa bahasanya Ustaz? Iya, ngampula. Itu. Itu mentalnya sakit. Okay. Ya, mentalnya sakit gitu. Nah, oleh karenanya maka kemudian kita ini butuh apa? Stimulasi atau butuh orang yang bisa menstimulasi kita agar mental kita ini sehat. Mas Adi, kalau kita lihat di beberapa perguruan tinggi ya, ada jurusan namanya BKI. Bimbingan dan Konseling Islam. Itu salah satu peminatannya, konsentrasinya itu adalah agama. BKI ini kan prodi ya, tapi nanti di bawahnya BKI itu ada konsentrasi. Di bawahnya prodi itu ada konsentrasi. Rukun-rukunnya itu Ustaz ya? Ya, saya nggak tahu masing-masing kampus mungkin beda-beda. Tapi ada yang peminatannya atau konsentrasi itu keagamaan. Bagaimana menyembuhkan orang yang sakit mental dengan pendekatan keagamaan. Di salah satu pesantren di Surabaya itu, mohon maaf, para pecandu-pecandu narkotika itu ternyata kalau kita lihat terapinya itu dengan pendekatan keagamaan. Ya, dengan pendekatan keagamaan. Di beberapa pesantren yang pesantren metal lah, kira-kira begitu. Itu dengan pendekatan keagamaan. Artinya apa? Bahwa ada hubungan yang sangat erat Mas Hadi antara agama dengan kesehatan mental ini. Berarti nilai spiritual itu ini Ustadz ya, kalau ada hal semacam itu, jadi sakit di antara mentalnya dan juga fisik mentalnya, ini juga dibangun dari segi dirinya dulu Ustadz ya, segi keagamaannya dulu, segi atau disentuh dari apa begitu Ustadz? Tidak menjamin orang yang pintar agama itu kemudian mentalnya sehat. Gitu. Justru yang banyak juga sakit juga gitu. Nah, tentu saja bermacam-macam ya. Apa frekuensinya itu beda-beda tingkat kesakitannya tadi itu. Tapi yang jelas banyak orang beragama itu juga mentalnya sakit kok, banyak tuh. Hanya karena persoalan tidak dihormati orang saja kemudian marah-marah gitu kan. Hanya karena persoalan, mohon maaf, kalau kita lihat di video yang banyak beredar itu kan hanya kebetulan dia pulang haji ya. Hanya karena tidak disebut Pak Haji atau Kak Tuan gitu. Kalau orang Madura itu marah-marah dan sebagainya. Itu mentalnya sakit bagi saya, mentalnya sakit. Oleh karenanya tata kelola mental ini penting. Mengelola hati ini penting, memastikan fungsi-fungsi kejiwaan kita ini berfungsi sebagaimana layaknya itu juga penting. Maka pendekatan keagamaan itu menjadi salah satu alternatif agar mental kita ini sehat. Pendekatan spiritualitasnya. Pendekatan spiritualitas tadi itu. Baik, Ustadz. Ada yang bertanya Ustadz melalui video berikut ini, kita simak terlebih dahulu pertanyaannya seperti apa, biar nanti kita bisa mengetahui kok katanya sudah ada yang masuk tapi melalui video. Kita dengarkan pertanyaan berikut ini pemirsa. Nama saya Khalif Mahran, asalnya dari Bekasi. Saya ingin bertanya Pak Ustadz, akhir-akhir ini tuh jika orang stres atau sedang terpuruk tuh, orang lain akan menyimpulkan bahwa diri kita tuh kurang ibadah gitu. Jadi yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana hubungannya antara mental health dengan kualitas ibadah kita, seperti itu Pak Ustadz. Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih dari salah satu penanya di Bogor kalau nggak salah tadi. Terima kasih Mas sudah bergabung. Bekasi. Ya. Monggo Ustadz ditanggapi. Ini berarti dia merasa kalau ada yang mengatakan kalau stres atau sebagainya, ini seperti itu tadi Ustadz. Betul, saya sepakat. Tapi yang harus dipahami bahwa
ibadah itu tidak hanya mencakup ibadah mahdhah ya. Ibadah mahdhah itu tidak hanya sekedar ya sholat, tapi tidak hanya sekedar puasa begitu, tapi ibadah itu ibadah yang tidak hanya menyangkut ibadah mahdhah, tapi juga ibadah mutlaqah. Sabar terhadap musibah itu juga bagian daripada ibadah loh Mas Adi. Oh begitu Ustaz? Iya. Sabar Ketika kita menghadapi musibah itu bagian daripada ibadah. Jenengan tahu kenapa Nabi Ibrahim itu disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran? Bukan hanya Ibrahim tapi keluarganya ya. Innallaha astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim. Coba wa ala Imran alal alamin. Ayat kan begitu kan. Ibrahim ini disebutkan oleh Allah itu bukan hanya Nabi Ibrahim tapi keluarganya disebutkan. Satu rahasianya adalah kesabaran tadi itu. Sabar di dalam menghadapi musibah, sabar juga di dalam menghadapi ujian, sabar atas situasi yang selama ini terjadi kepada kita. Itu adalah bagian daripada ibadah. Makanya kalau ditanya banyak orang stres padahal dia sering sholat dan sebagainya. Katanya kalau orang suka ibadah itu tidak mungkin stres. Saya sepakat bahwa orang yang menjalankan ibadah itu tidak akan stres, asalkan tadi itu ibadahnya itu betul-betul berkualitas, tidak hanya menyentuh aspek dohirnya, tapi menyentuh aspek substansinya. Baik. Karena semua ibadah itu Mas Hadi itu memiliki nilai-nilai yang menurut saya ada makna yang harus bisa kita gali. Mas Adi kalau ikuti misalnya ini guru kita ya, guru saya juga Prof. Ali Aziz itu kan punya buku yang sangat fenomenal. Judulnya tentang terapi sholat bahagia. Kan beliau tuh memaknai sholat itu misalnya gerakan ruku, bukan hanya sekedar rukuknya, tapi ada makna yang harus kita gali di situ sehingga bisa menciptakan kebahagiaan. Kan itu jelas kan itu. Ketika sujud bukan hanya sekedar gerakan sujudnya, tapi ada makna yang dibalik itu yang harus kita raih dan harus kita gali. Itu menunjukkan bahwa ada hubungan yang sangat erat antara ibadah, sholat dengan kebahagiaan tadi itu. Nah, tinggal sekarang ini bagaimana kemampuan kita untuk menggali makna-makna yang ada di dalam sholat tadi itu dengan perspektif yang lebih dalam lagi. Bukan hanya sekedar gerakan, yang penting sah, syarat rukunnya lengkap, bukan hanya itu, tetapi ada sesuatu yang ingin diselami lebih lanjut. Begitu Mas Adi. Masya Allah, begitu untuk sahabat kita yang ada di Bekasi tadi, pertanyaan Anda sudah dijawab panjang lebar sama Ustadz. Jadi semoga berkenan dan Anda bisa mengambil hikmah dari apa yang disampaikan oleh beliau. Ustadz, ada pertanyaan lagi yang sudah masuk. Assalamualaikum Ustadz, akhir-akhir ini kenapa ya Ustadz semakin saya rajin ibadah kayak sholat duha, tahajud, bahkan sering ikut kajian, tapi hati saya itu malah merasa makin gelisah. Apa ada yang salah dengan cara saya beribadah? Nah ini Ustadz, tadi kata-katanya Ustadz itu adalah salah satu penopang untuk orang yang mental health-nya sakit atau bagaimana begitu ya, adalah kurang beribadah. Nah ini posisinya beliau ini sudah ibadah, bahkan ikut kajian juga, tapi merasa seperti itu. Ini bagaimana? Ya, salah satu poinnya tadi ya, apakah ibadahnya itu berkualitas atau tidak? Apakah menyentuh hal yang substansi atau cuma sekedar zohirnya saja? Yang kedua, apakah kemudian Anda beribadah itu pada satu sisi, tetapi yang lain itu malah kemudian ditinggalkan? Misalnya ini, ketaatan kepada orang tua. Anda beribadah, sholatnya rajin, duhanya rajin, tahajudnya rajin, dan seterusnya lah gitu. Tapi ibunya di rumah itu dibiarkan, bahkan membangkang terhadap perintah orang tua. Lah, ini namanya satu sisi dia beribadah mahdhah, tapi sisi yang lain dia meninggalkan, bahkan bukan meninggalkan tapi melakukan perlawanan. Ya pantas saja kemudian dia tidak bahagia. Karena kedurhakaan kepada orang tua itu juga bisa menciptakan kesengsaraan hidup dia. Orang yang durhaka sama orang tua itu Mas Hadi, itu pasti dalam hidupnya itu akan berdampak. Berdampak itu dalam arti ya sengsara lah. Mungkin ya kalau saya kan orang pesantren percaya adanya keberkahan orang tua ya. Hidup tidak berkah dan sebagainya begitu. Itu pasti itu. Saya yakin. Wong di Quran itu jelas bahwa kita ini kalau dengan orang tua itu kan harus takdim. Iya kan? Betul. Di hadis itu ada yang menunjukkan ada hubungan yang erat antara ketakdiman kita pada orang tua dengan kelancaran rezeki. Bagaimana itu Ustaz? Jadi gini, lengkapnya itu idza tarakal abdu ad-du'a lil walidain fa innahu yanqati anhu rizqu. Kalau seorang anak tidak pernah mendoakan orang tuanya, maka rezekinya itu
terputus. Jadi kalau ada misalnya orang sekarang itu hidupnya gelisah, rezekinya tidak lancar, itu coba Anda itu introspeksi diri. Jangan-jangan saya ini pernah membangkang dengan orang tua. Jangan-jangan saya tidak bisa membahagiakan, atau justru malah mencelakakan orang tua dan sebagainya. Jadi yang pertanyaannya Mas Adi tadi itu, oke, satu sisi Anda beribadah, tapi ibadah Anda itu ibadah mahdoh. Tapi bagaimana Anda interaksinya dengan orang tua? Kan kesehatan mental ini banyak indikatornya. Kesehatan emosional, kesehatan spiritual, kesehatan yang lainnya juga. Jadi tidak hanya sekedar soal ibadah mahdoh itu saja. Baik. Itu Mas Adi. Berarti harus di screening terlebih dahulu, Ustaz. Baik. Terlebih dahulu. Ustaz, kita jeda lagi, Ustaz. Kita balik lagi pemirsa selepas ini. Tetaplah bersama kami di Hujah Aswaja. Terima kasih pemirsa. Anda masih bersama kami di Hujah Aswaja. Kita membahas tentang mental health dan juga versus ibadah. Ustadz, tadi sudah banyak dijelaskan sama Ustadz nih terkait dengan indikator-indikator orang yang terserang mental health-nya ini, Ustadz. Nah, kalaupun dari sebagian banyak indikator yang Ustadz sampaikan tadi, kira-kira sekarang ada yang merasakan seperti itu, hal yang pertama akan dilakukan ini apa, Ustadz? Ya, pertama saya kira pendekatan yang dilakukan, ya maksudnya pendekatan yang dilakukan itu adalah pendekatan spiritual sama emosional, ya. Spiritual, emosional, kan kita mengenal tadi kan 3 kan, intelektual, spiritual, intelektual, dan emosional. Ya, saya kira orang itu kalau tidak stabil di antara tiga-tiganya ini, atau jomplang, jomplang itu ya, tidak sama, maka itu akan terganggu mentalnya tadi itu. Apa yang harus kita lakukan? Pertama kali, ya saya kira penyembuhan. Nah, metode penyembuhannya ini bermacam-macam. Ada yang dengan tadi itu pendekatan keagamaan. Ya, pendekatan keagamaan itu juga bermacam-macam nanti. Ada misalnya musik religi. Makanya banyak teman-teman yang lagi galau karena persoalan pribadi misalnya, itu diajak selawatan dia sudah happy gitu kan. Ada juga yang diajak tadabbur alam, menikmati indahnya alam, yaitu bagaimana menyembuhkan mental yang sakit tadi itu. Karena innamal qalbu ya'shiku kulla jamilin, bahwa hati itu pasti akan rindu dengan sesuatu yang indah. Maka rekreasi itu pasti terlepas ini soal finansial ya. Kalau kita lihat kajiannya, kajian tasawuf itu, orang happy itu sebetulnya tidak butuh biaya mahal. Kalau orang kota untuk happy itu kan butuh biaya mahal, pergi ke sana kan. Kalau orang desa itu cukup ke sawah, makan nasi jagung sama ikan teri di sawah itu sudah happy-nya luar biasa itu. Sayur asem ya, Ustaz. Sayur asem dan sebagainya. Sambal terasi. Artinya apa? Bahwa melihat sesuatu yang indah itu hanya sarana untuk bisa lebih happy. Tapi tidak ada jaminan juga, ujung-ujungnya nanti juga hati kita. Mampukah hati kita itu kemudian bukan berkolaborasi, tapi berinteraksi, beradaptasi dengan apa yang kita lakukan itu. Baik. Ya, itu Mas Adi menurut saya. Berarti intinya harus menyembuhkan hati terlebih dahulu nih pemirsa ya, yang sekarang mungkin lagi mengalami segala indikator yang disampaikan Ustadz. Ustadz, ini ada satu lagi pertanyaan dari teman-teman melalui video. Kita simak pertanyaannya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luna, asal kota dari Pasuruan. Nah, di sini saya ingin bertanya nih Ustadz. Biasanya anak diajarkan untuk berbakti kepada orang tuanya. Nah, tetapi bagaimana jika justru dengan baktinya itu mereka kehilangan jati dirinya sendiri? Misalnya kalau mereka itu ingin jadi dokter, tapi orang tuanya itu ingin mereka itu jadi guru atau jadi yang lain gitu. Apakah Islam pernah membahas ini? Terima kasih. Oke. Ya, untuk Mbak yang di Pasuruan mungkin lagi ada di titik seperti itu, di mana orang tua ikut mengatur yang diinginkan oleh orang tuanya kepada mbaknya, atau mungkin banyak teman-teman yang lagi seperti itu, Ustaz. Monggo, Ustaz. Itu berarti orang tua yang tidak sehat mentalnya. Berarti yang tidak sehat? Tidak sehat mentalnya. Harusnya, mohon maaf, harusnya sebagai orang tua yang bijak itu, dia punya kemampuan untuk membaca karakter anak, membaca potensi anak.
dalam bahasa agama disebut dengan basirah. Basirah itu kemampuan untuk meneropong, Mas Adi. Basirah, ya. Kira-kira yang akan terjadi ini ke sini. Kira-kira anak saya ini potensinya ke sini. Lalu kalau anaknya kemudian potensinya ada di dunia kedokteran, ya jangan dipaksa untuk kemudian mengambil jurusan teknik lah gitu. Paham saya, Mas Adi ya? Atau anak ini dunianya dunia seni, jangan dipaksa dia kuliah di fakultas kedokteran, udah nyambung. Lah ini kalau kemudian orang tua menekan anak harus sama dengan dirinya, saya sebagai seorang guru misalnya, anak saya harus jadi guru, itu berarti orang tua yang kemudian mengalami gangguan mental di sini. Dia tidak bisa membaca karakter dan potensi anak. Iya, dalam dunia pendidikan kan begitu kan, nanti bisa dikonfirmasi ini. Tapi saya menganggap bahwa orang tua yang bijak itu yang kemudian mengarahkan potensi anak. Anak ini potensinya kemana? Biasanya memang kalau orang tua itu profesinya sebagai seorang ustadz, menekuni dunia kitab kuning, potensi anak untuk ke kitab kuning ini juga besar. Kan biasanya mengikuti ya, Mas Adi. Tapi tidak ada jaminan, gitu kan. Nah, bagi saya ketika misalnya mengalami hal yang seperti ini, orang tua harus bijak. Jangan dipaksa harus sama dengan dirinya dong. Yang penting itu kan bagaimana kemudian anak kita ini bermanfaat dengan ilmunya. Manfaat untuk dirinya, manfaat untuk masyarakat, manfaat untuk orang tua juga, begitu kan. Lah kalau anak kemudian tidak suka di dunia kedokteran, dia sukanya di dunia seni, dipaksa kuliah di situ, saya kira akan, meskipun tidak percuma-cuma, tapi saya yakin itu pasti tidak akan membuahkan hasil yang maksimal. Anak tertekan secara psikologis kan, aku tidak bakat di dunia kedokteran, kok dipaksa harus kuliah di kedokteran, gimana gitu kan. Yang kedua, betul, orang tua mungkin juga akan rugi secara finansial. Harapannya anak menjadi dokter spesialis misalnya, dia tidak bisa, dia memang tidak bakat di situ kok. Potensi dia tidak ada di situ gitu. Maka sebagai orang tua itu harus bisa membaca karakter atau potensi anak. Anak saya ini potensinya kemana gitu loh. Dan itu harus bisa. Jangan kemudian dipaksa harus sama dengan dirinya gitu. Lah apakah kemudian ketika dia misalnya tidak mau nurut sama orang tua dalam konteks pemilihan prodi misalnya, apakah disebut dengan pembangkang? Juga enggak, tapi dikomunikasikan secara baik-baik. Begini ya, siapa tadi Lina. Lina tidak boleh membangkang, melawan orang tua dengan bahasa yang kasar, menyakiti, tidak boleh. Tapi Lina punya hak untuk berjuang, berdiskusi, merayu kalau perlu sama orang tua. Ibu, saya ini tidak bakat di dunia kedokteran, saya bakatnya di seni. Sampaikan secara baik-baik. Itu bukan durhaka loh ya. Jadi mengajak orang tua untuk berdiskusi itu bukan sebuah pembangkangan, bukan. Tapi kemudian orang tua yang menganggap orang tua yang berbeda dengan anak, memilih jalan yang berbeda dengan anak, jangan kemudian anak juga dianggap pembangkangan, bukan. Dia sedang ingin melihat, mengeksplorasi potensi diri itu. Lah orang tua yang baik memfasilitasi, memotivasi, memfasilitasi, mengarahkan, itu tugasnya Mas Hadi. Nah, iya tadi ya saya bilang memang kecenderungannya kalau ayahnya seorang kiai, anak jadi gus, ya karena memang bakat di situ kan. Artinya 10-20% itu udah ada lah kira-kira begitu Mas Hadi ya. Tapi jangan kemudian dipaksa harus sama plek dengan dirinya gitu. Itu Mas Hadi. Nah itulah kadang-kadang semoga orang tua yang lagi nonton tayangan ini paham dan bisa mengerti serta bisa diterapkan ke dalam perjalanan kehidupan untuk mendampingi putra-putrinya biar tidak terjadi kesalahpahaman apalagi penyesalan di lain hari, begitu ya Ustaz ya? Karena kalau orang-orang yang dipaksa, hasil dari paksaan itu juga nggak bagus Ustaz. Nggak bagus. Malah bikin blunder sendiri nanti ya. Tugas kita memotivasi, mengapresiasi dan ya mengarahkan gitu. Itu saja Mas Adi. Dan memfasilitasi. Ya. Baik Ustadz, ada pertanyaan sudah masuk. Bagaimana caranya Ustadz membedakan antara ujian hidup yang harus kita terima dengan masalah mental yang butuh bantuan profesional? Ya, saya kira kalau memang harus butuh bantuan profesional ya jangan harus datang kepada orang-orang yang profesional. Ke kiai begitu. Ke kiai minta didoakan setidaknya atau minta nasihat. Minta diruqyah begitu. Minta diruqyah atau apa, monggo. Atau mengikuti pelatihan-pelatihan. Ya salah satu tadi yang saya sebut itu guru kita ya, Prof. Ali Aziz. Betul. Ada juga dengan terapi sholat malam, sholat tahajud. Ada bukunya kan, The Power of Tahajud itu kan, dan seterusnya ada banyak itu.
Nah itu boleh diikutin ya, tetapi ujung-ujungnya nanti adalah Anda sendiri yang harus menyembuhkan, bukan orang lain. Mental ini adalah kita, bukan orang lain Mas Adi. Orang lain itu hanya menstimulasi tadi itu. Iya, baik. Ustadz, bagaimana sih menyeimbangkan ikhtiar lahir atau konseling pengobatan dan ikhtiar batin untuk menjaga kesehatan mental? Benarkah memang ada kolerasi antara ibadah dengan kesehatan mental ini, Ustaz? Sangat. Bukan benarkah, memang sangat itu. Sangat berkolerasi bahwa ibadah itu dengan kesehatan mental itu sangat berkolerasi. Tadi sudah saya banyak ya, saya contohkan tadi itu. Juga misalnya anak yang tadi bilang, saya ini sudah salat tahajud tapi kok hidup saya ini nggak bahagia. Coba Anda lihat bagaimana hubungan dengan orang tua. Iya kan? Iya. Coba Anda lihat bagaimana kemampuan beradaptasi dengan lingkungan. Saya ini sholat tahajud rutin, sholat duha rutin, tapi dengan tetangga selalu bermusuhan. Ya gimana mau hidup bahagia gitu kan? Gitu. Jadi ajaran agama jangan hanya dipahami ibadah mahdoh. Ibadah mahdoh tadi sholat, puasa, zakat, bukan hanya itu. Agama yang saya maksud adalah agama yang tidak hanya mencakup itu, tapi mencakup juga ibadah mutlaqah. Bagaimana tentang kesabaran? Bagaimana tentang emotional quotient, kemampuan beradaptasi dengan orang lain. Bagaimana kemudian spiritual quotient, kemampuan spiritual. Bagaimana kemudian interaksi dengan orang tua. Banyak hal lah yang harus kita lakukan Mas Adi gitu. Masya Allah Ustaz, banyak banget yang kita dapatkan dari Ustaz tentang apa yang tema kita di sore hari ini Ustaz. Terima kasih Ustaz sudah berkenan hadir di studio, dan saya doakan juga perjalanan umrohnya di minggu depan dilancarkan oleh Allah. Amin, amin. Pemirsa, terima kasih sudah menemani kami di Hujah Aswaja kali ini, dan jangan lupa kalau panjenengan punya problem-problem yang ingin dijawab sesuai dengan basul masalahnya para kiai di PBNU sudah hadir. Ini ada 3 buku yang dipersembahkan oleh PBNU Jawa Timur. Dan Hujah Aswaja hari ini pamit dulu, bekerja sama bareng Hujah Aswaja dan juga Basnas Jawa Timur. Saya Arif Prasetyo mewakili kerabat kerja bertugas mengaturkan. Terima kasih sekali lagi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.